penyelamatan korban kecelakaan penerbangan tersebut. Koordinasi evakuasi penanganan korban dan juga tentunya penemuan puing-puing pesawat maupun seperti black box dan lain sebagainya itu dilakukan oleh Basarnas dan semua pihak membantu. Ya, anulir sanksi terhadap maskapai penerbangan, apa kata narasumber kita untuk malam hari ini? Langsung kita berbincang bersama Kapten Renaldi, pemerhati penerbangan, dan Albert Burhan, Dirut Citylink. Selamat malam, Kapten Renaldi dan Pak Albert. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ingin minta pendapat dari Dirut Citylink terlebih dahulu. Ketika ada keputusan untuk memberikan sanksi terhadap maskapai penerbangan, kemudian keputusan itu dianulir, apa pendapat Anda? Ya, saya kira kita mesti lihat dari besarannya gitu. Jadi kita mesti lihat bahwa niatnya baik, maksudnya baik dulu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada apa namanya masalah teknis, masalah administrasi yang belum begitu sempurna, itu kita mesti lihatnya dari sisi itu kali. Tapi secara umum hal-hal yang dilakukan oleh Pak Yonan adalah hal-hal yang positif yang dimaksudkan untuk meningkatkan, mengimprove industri penerbangan di Karena Indonesia. Ada juga yang mengatakan begini, Pak Albert, walaupun akhirnya dianulir, tapi toh sudah terlanjur diumumkan. Betul. Tidak apa-apa? Ya, saya kira dari perspektif yang tadi itu. Segitu. Yang penting maksudnya baik, ini untuk perbaikan bersama, begitu ya. Tapi benarkah sebetulnya Kapten Renaldi bahwa hampir semua maskapai melakukan pelanggaran ini? Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa seluruh maskapai melakukan, tapi tentunya selama ini mungkin di Kementerian Perhubungan mengenai tertib administrasi itu kurang berjalan baik. Ini yang saya lihat saat ini sedang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan yang baru. Beliau berusaha menerapkan good corporate governance di Kementerian Perhubungan, sehingga administrasi seperti izin rute dan lain-lain bisa lebih tertib lah dibanding sebelumnya. Sudah bagus selama ini mungkin, tapi tentu ada ruang untuk peningkatan lebih bagus lagi di sini. Seperti itu. Pak Albert, apa sih sebetulnya masalahnya atau sulitnya dengan masalah izin terbang ini? Sebetulnya harusnya nggak sulit. Jadi memang ada prosedur yang harus kita lakukan. Kalau mau minta izin rute ini harus ada A, B, C, D, E gitu. Tapi memang mungkin harus dilakukan dan sistem administrasinya yang harus diimprove. Mungkin lebih soal database, soal kedisiplinan dalam itu. Hanya itu sebetulnya sih sebenarnya gitu. Jadi tapi juga salah satu hal yang lainnya adalah transparansi dalam perizinan rute itu, sehingga kalau kita semua bisa melihat, kita sama-sama bisa memonitor, itu akan jauh lebih baik kalau masih dilakukan secara manual. Oke. Awal mulanya dilakukan audit ini, Pak Albert, adalah karena adanya kecelakaan. Apakah Anda pandang ini sudah tepat, ataukah seharusnya memang dari dulu saja semuanya diaudit? Sebetulnya memang harusnya kita bisa perbaikan itu jauh dari sebelumnya. Jadi ada banyak hal-hal yang kita juga sudah melihat bahwa dari dulu ini ada hal-hal yang bisa kita improve, bisa mempercepat proses, lebih transparan gitu. Memang apa yang tidak transparan, Pak? Bukan. Jadi kan suatu slot itu perlu diminta oleh banyak orang. Slot di Cengkareng itu cukup berharga. Jadi kalau ada satu slot yang diminta oleh banyak airline, itu harusnya mekanismenya lebih terbukalah gitu, sehingga kita semua tahu, oke, jadi kita bisa memplanning ke depan dengan lebih baik, seperti itu kira-kira. Bagaimana sebetulnya penentuan slot ini, Kapten Renaldi? Ya, tentunya maskapai setelah mendapatkan izin rute menjalankan satu rute dari A ke B, kemudian dia harus mengurus izin slot ke IDC, Indonesian Slot Coordinator. Sana nanti akan diatur. IDC ini perwakilannya ada Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Kementerian Perhubungan, dan juga Airnav. Mereka akan mengatur bagaimana waktu penerbangan terbaik, slot yang terbaik, sehingga maskapai bisa mendapatkan secara adil. Jadi yang pertama didapatkan adalah izin rute dulu, karena ini banyak yang masih terbalik begitu ya. Jadi secara sederhana, setelah ada izin rute, contoh misalnya Jakarta Denpasar begitu, kemudian baru
diajukan? Slotnya. Jadi Bisa diajukan atau itu ditentukan? Jadi izin rute ini diurus dulu pertama. Setelah mendapatkan izin rute, kemudian di-approve, baru mengajukan slot. Slot ini tidak mengatur di-approve atau tidaknya, karena yang mengatur di-approve atau tidaknya adalah di izin rute itu Kementerian Perhubungan. Nah, slot ini yang mengatur, waktu yang terbaik, karena misalnya prime time penerbangan itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah ada 5 maskapai yang menjalani itu. Ada maskapai ke nama masuk, kamu jam 8 ya. Seperti itu slotnya itu. Dan juga nanti supaya tidak rotasi pesawat dengan yang lainnya bisa bagus. Tapi apa itu mekanismenya first come first serve begitu atau? Tentunya IDC yang lebih tahu ya mengenai hal ini, tapi tentunya itu diatur sebaik mungkin oleh IDC sehingga maskapai akan mendapatkan sesuatu itu yang rata dan adil. Baik. Kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh makan nggak ya? Nggak perlu feeling guilty, ini kan beda. Air rebusannya jernih ya. Di Tropicana Slim kan rendah lemak, proses produksinya dipanggang, bukan digoreng. Baru, mie rendah lemak Tropicana Slim. tantangan adalah tradisi hidup. Men's Beauty Cool Oil Clear dengan 10.000 microscrub. Bersihkan minyak dan kulit kusam hingga pori. Wajah bersih ekstra cool, siap hadapi apapun. So, keep moving and face it like a man. Buat keluarga, aku milih-milih. Buat anakku, aku pilih Tolak Angin Anak. Dibuat di pabrik yang modern, bersih dan higienis. Telah lulus uji toksisitas dan uji khasiat. Berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ingat, ibu pintar, pilih Tolak Angin Anak. Mesti nambah sabun colek lagi nih. Nih, gaswan baru. Dengan jurus perontok super, mencuci bersih sejak direndam. Gak perlu sabun colek lagi, bersihnya mantap. Satu solusi keluarga happy. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Top Coffee memang enak. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee Blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna kebersamaan. Top Coffee, kenikmatan khas Indonesia. Untuk negeriku, satu pilihan kopi. Jujur, Top Coffee memang saatnya bicara jujur. Berani. Beli 3 gratis 1. Favoritku, creamy beef fettuccine, meat lovers, dalam paket favorit. Berbagi bersama di Pizza Hut. Hot and Cream, melepas pegal saat berkendara. Kini hadir Hot in Aromaterapi. Wanginya bikin rileks, hotnya in sampai ke dalam. Bikin otot lentur dan nyaman. Panasnya mijit-mijit. Enak buat pegel-pegel. Nggak lengket tanpa bekas. Hot and Cream. Aku diduain lagi. Gimana dong? Yang gini nggak kejadian kalau pesan voucher hotel di traveloka.com. Karena harga voucher yang Anda bayarkan tanpa ada tambahan harga ini itu. Traveloka.com. Tips hemat BBM dalam B News malam ini. Didukung oleh Anda kembali di Prime Time News, kita akan kembali lanjutkan perbincangan di studio. Pak Albert Burhan, saya koreksi, adalah acting CEO dari City